Baik, terima kasih anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kita lanjut materi kita tentang hukum gravitasi Newton. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Kepler 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan lanjut menuju ke hukum gravitasi Newton yang akan dipelajari hari ini. Nah, Bapak akan sedikit jelaskan tentang hukum gravitasi Newton, di mana dalam hukum gravitasi Newton itu merupakan salah satu hukum fundamental untuk pergerakan benda-benda langit biasanya ataupun ke yang lain. Nah, hukum gravitasi Newton inilah yang mendasari tentang kenapa kita selalu nempel dengan bumi, kenapa buah jatuh selalu menuju ke pusat bumi dan lain sebagainya. Hukum gravitasi Newton ini ya adik-anak, jadi dalam hukum gravitasi Newton ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan gaya ya. F itu adalah gaya. Gaya itu adalah apa? Gaya adalah gaya tarik menarik antara interaksi suatu benda. Nah, jadi ini adalah benda satu yang memiliki massa M1 dan ini adalah benda dua yang memiliki massa M2. Jadi, apabila benda tersebut bermassa, kata kuncinya adalah apabila benda tersebut bermassa dan ada interaksi antara dua benda ini yang berjarak R, nah berjarak R ini, maka akan terjadi gaya tarik menarik antara dua benda tersebut. Nah, sama seperti kita misalkan, jadi orang satu dengan orang dua, jadi orang itu pasti punya massa, orang dua juga punya massa, maka pasti ada gaya tarik menarik. Nah, pasti itu ada. Tidak hanya orang saja, semua benda yang bermassa memiliki gaya gravitasi seperti itu. Nah, berapa besarnya gaya tarik menarik tersebut adalah sebagai berikut ya. Jadi besarnya itu adalah sebesar ini. F sama dengan G. G itu adalah ketetapan gravitasi sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya Newton meter kuadrat per kilogram. Ya. Setelah itu per kilogram kuadrat di sini ya. Setelah itu ada M1 massa benda 1, M2 massa benda 2 dan R itu jaraknya. Jadi untuk memahami persamaan ini maka kita harus perhatikan konteksnya. Apabila R-nya makin dekat, maka gaya tarik menariknya di sini akan makin besar. Karena apabila R-nya makin kecil di sini, maka pembaginya akan mengecil. Maka di F-nya makin membesar. Sama seperti kita punya pacar atau apa, misalkan semakin kita dekat maka ada gaya ketertarikannya itu makin tinggi. Semakin kita jauh, maka gaya ketertarikannya itu akan menjadi semakin lemah seperti itu ya. Nah, ini hukum gravitasi seperti itu. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang kita lihat. Kita perhatikan di sini bahwa seperti tadi jarak. Jika D-nya itu adalah sekian, maka gaya tarik menariknya adalah F. Apabila kita jauhkan benda M1 dan M2 berjarak 2D, maka di mana F itu sama dengan ini ya, maka gayanya F yang sekarang adalah G M1 M2 per 2D kuadrat atau seperempat dari F G M1 M2 per D. F mula-mula maksudnya ya, yang ini. Jadi kalau benda tersebut berjarak 2D atau 2 kali semula, maka gayanya akan diperlemah menjadi seperempat kali semula. Nah, apabila benda tersebut kita jadikan D per 2 atau setengah kali semula, maka F-nya menjadi F sama ini rumusnya, D-nya menjadi setengah, maka 4 dia di sini G M1 M2 per D kuadrat menjadi 4 kali semula. Ini seperempat kali semula. Nah, jadi konsepnya adalah dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Apabila benda tersebut bergerak atau mendekati setengah kali semula, maka dia akan menjadi 4 kali semula berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Apabila jauh
force-nya kita ubah menjadi 2 kali semula, maka gayanya akan melemah menjadi 1/4 kali semula. Nah, itulah yang menyebabkan makanya kalau yang jauh itu pasti kalah sama yang dekat. Nah, lain halnya itu kita variabelkan jarak. Nah, bagaimana kalau kita variabelkan massa? Nah, kita variabelkan massa. Apabila benda M1 dan M2 berjarak pada D, maka gaya yang terjadi adalah sekian. G M1 M2 per D kuadrat. Biasa. Bagaimana kalau kita massa benda yang M1 kita jadikan 2 kali semula? Apa yang terjadi? F sama dengan G 2M. Nah, ini M1 jadi 2 M1 M2 D. Nah, jadi menjadi 2 GM1 M2 per D kuadrat. Nah, menjadi 2 kali dari semula. Nah, ini 2 kali dari ini. Jadi apabila massa salah satu benda itu dijadikan 2 kali, gayanya 2 kali. Apabila nah, sekarang yang kedua. Ini dijadikan 2 kali semula juga. Benda kedua dijadikan 2 kali semula. Maka yang terjadi adalah 2M1 M2 nih dikalikan. Nah, maka yang terjadi adalah 2 kali 2 4. 4 kali semula. Nah, itulah. Jadi kalau yang di atas masanya dikalikan itu berbanding lurus kata kuncinya ya. Berbanding lurus dengan massa. Kalau massa 1 dijadikan 2 kali, maka dia akan gayanya menjadi 2 kali lipat semula. Kalau masing-masing 2 kali, ini 2, tinggal 2 dikali 2, jadi 4 kali. Misalkan kita ubah variabelnya. Massa 1 dijadikan 3 kali, massa 2 jadikan 4 kali, maka dengan mudah kita dapatkan gayanya menjadi 12 kali semula karena 3 dikali 4 gitu. Apabila benda satu misalkan ya. Nah, kita hapus dulu. Apabila benda satu ini kita jadikan misalkan tidak 2M ya. Misalkan 4M. Ini hanya tidak 2M, ini hanya 1. Jadi M2 saja. Maka menjadi 4 kali 1 ya 4 kali semula. Jadi berbanding lurus seperti itu. Nah, itulah tentang gaya dari gravitasi Newton. Seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan masuk kepada resultan gaya gravitasi. Nah, di sini di semester 1 adik-adik harus belajar vektor ya. Untuk resultan gaya gravitasi dan medan gravitasi seperti kita harus ke video selanjutnya ya. Untuk itu saya sudahi dulu video ini tentang hukum gravitasi Newton. Kita akan lanjut nanti ke video yang kedua yaitu tentang resultan gravitasi Newton. Terima kasih.